Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati dari kelas akuntansi 19E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Syariah Enterprise Theory, di mana tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir dari mata kuliah teori akuntansi. Baik, langsung saja. Sini ada pengertian Syariah Enterprise Theory. Syariah Enterprise Theory merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban terhadap pemilik perusahaan dan stakeholders. Teori ini merupakan pengembangan dari enterprise theory yang telah dimasukkan nilai-nilai Islam agar dapat menghasilkan teori yang bersifat humanis dan transendental. Di sini yang dimaksud dengan bersifat humanis yaitu seorang yang bersifat manusiawi, yaitu di mana sebagai makhluk yaitu selalu berinteraksi dengan orang lain, misalnya dengan alam sekitar. Sedangkan yang dimaksud dengan bersifat transendental di sini yaitu dalam teori ini dijelaskan bahwa yang bersifat transendental itu seseorang yang mempunyai ilmu ekonomi, tetapi dalam teori ini juga dijelaskan bahwa kita tidak hanya mempelajari yang namanya teori ilmu ekonomi, tetapi kita juga perlu yang namanya sesuatu perubahan atau mempelajari ilmu-ilmu baru atau mengadopsi ilmu-ilmu baru selain dari ilmu ekonomi itu sendiri. Kemudian di sini dijelaskan bahwa enterprise theory dianggap paling pas untuk akuntansi syariah karena teori ini mengandung nilai yang pertama yaitu keadilan, yang kedua kebenaran, yang ketiga yaitu amanah, kemudian yang terakhir adalah kejujuran. Keempat ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah akuntansi syariah yaitu yang terkandung dalam enterprise theory. Selanjutnya yaitu pertanggungjawaban yang telah sesuai dengan karakteristik dalam akuntansi syariah. Di sini ada beberapa, di antaranya yang pertama yaitu humanis. Seperti yang saya jelaskan tadi, humanis di sini dalam akuntansi syariah, akuntansi syariah dengan nilai humanis memberikan suatu pengertian bahwa teori akuntansi syariah bersifat manusiawi, sesuai dengan fitrah manusia dan dapat dipraktikkan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang selalu berinteraksi dengan orang lain dan alam secara dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sifat humanis ini yaitu sebagai makhluk yang selalu berinteraksi dengan orang lain, dengan contohnya seperti alam sekitar yang ada dalam dunia. Kemudian yang kedua di sini ada yang namanya emansipatoris. Nilai emansipatoris mempunyai pengertian bahwa teori akuntansi syariah mampu melakukan perubahan-perubahan yang signifikan terhadap teori dan praktik akuntansi modern yang eksis saat ini. Perubahan-perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan yang membebaskan atau bahwa teori akuntansi syariah mampu melakukan perubahan pemikiran dan tindakan manusia yang menggunakannya, yaitu dari pemikiran yang sempit dan parsial menuju pemikiran yang luas, holistik dan tercerahkan. Dari nilai-nilai emansipatoris ini dijelaskan bahwa kita sebagai makhluk manusia, kita perlu adanya perubahan-perubahan dalam diri kita untuk menghadapi kelangsungan hidup kita ke depannya. Sebagaimana perubahan-perubahan itu di mana dari pikiran yang sempit kita perlu memperluas pemikiran kita supaya kita dapat menjalankan kehidupan ini ke depannya secara luas. Sudah itu. Kemudian yang ketiga di sini ada namanya transendental. Nilai transendental mempunyai makna bahwa teori akuntansi syariah melintas batas disiplin ilmu akuntansi itu sendiri, bahkan melintas batas dunia, materi atau ekonomi. Dengan adanya prinsip filosofis ini, teori akuntansi syariah dapat memperkaya dirinya dengan mengadopsi disiplin ilmu.
Yang dimaksud dalam nilai transendental ini, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu di mana dalam dunia ini kita tidak perlu, maksudnya kita tidak hanya mempelajari mengenai nilai-nilai ekonomi, tetapi kita juga harus memperkaya atau mengadopsi ilmu-ilmu lainnya selain dari ilmu ekonomi itu sendiri. Kemudian yang keempat, di sini ada yang namanya teologikal. Nilai teologikal ini memberikan suatu dasar pemikiran bahwa akuntansi tidak sekedar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan transendental sebagai pertanggungjawaban manusia terhadap Tuhannya, kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta. Prinsip ini mengantarkan manusia pada tujuan hakikat kehidupan, yaitu falah atau kemenangan. Yang dimaksud dari nilai teologikal ini yaitu di sini dalam pengambilan keputusan ekonomi kita mempunyai pertanggungjawaban baik yaitu kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia dan kepada alam semesta, di mana prinsip ini dikatakan bahwa manusia di sini tujuan hakikat kehidupannya yaitu untuk mencapai suatu kemenangan. Itu di sini dijelaskan bahwa sumber utama sesuatu yang dimiliki oleh para stakeholder tanggung jawab untuk mendapatkan ridha Allah dan menjadikan amanah tersebut membawa rahmat bagi price teori ini kepada sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sini para stakeholder di sini diberikan amanah oleh Allah sehingga stakeholder ini bertanggung jawab untuk melakukan dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mendapatkan semata-mata ridho dari Allah. Enterprise Story memberi bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah secara vertikal, yang utama hidup manusia, yang kemudian memperluas bentuk pertanggungjawabannya secara horizontal, yaitu kepada manusia, lingkungan, dan alam amanah untuk mengatur dan untuk keberlangsungan hidup manusia itu sendiri, seperti tumbuhan, hewan, hutan, air, dan lain sebagainya secara adil. Di sini dijelaskan bahwa kita diberi pertanggungjawaban utamanya yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di sini menjadi dua, yaitu secara vertikal dan secara horizontal, di mana secara vertikal di sini dijelaskan bahwa hubungan kita dengan Sang itu secara horizontal yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitar, yaitu kepada sesama manusia. Konsep syariah enterprise teori ini menyajikan laporan nilai tambah yang berguna untuk memberikan informasi kepada para stakeholders untuk mengenai kepada siapa nilai tambah yang diperoleh telah didistribusikan. Kemudian pada tingkatan individu dan masyarakat, kesuksesan yang hakiki dalam bisnis berupa tercapainya kesejahteraan yang mencakup. Kemudian yang kedua yaitu kemakmuran atau material. Di sini dijelaskan oleh Triwono pada sebuah kesuksesan yang hakiki dalam bisnis yaitu kita perlu tercapainya kesejahteraan, di mana kita dalam mencapai sebuah kesejahteraan di sini kita mencakup yang pertama yang tadi yaitu kebahagiaan dan kemakmuran ini yaitu kesejahteraan yang dapat kita dapatkan jika kita mendapatkan kesuksesan dalam selanjutnya yaitu di sini ada beberapa pengertian syariah enterprise teori menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Iwan 2012 teori menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak ada banyak tangan, yaitu stakeholder. Oleh karena itu enterprise teori direkomendasi diri pada nilai-nilai syariah, mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja. Tetapi dalam konsep syariah belum mengakui adanya partner yang tidak langsung memberikan kontribusi ekonomi, karena partner tidak langsung ini
mempunyai hak atas nilai tambah yang telah diperoleh perusahaan. Menurut Harahap tahun 1996, postulat konsep dan prinsip akuntansi syariah lebih tepat menggunakan enterprise story karena lebih mencakup aspek sosial dan berorientasi pada kepentingan stakeholder daripada stockholders. Kemudian yang ketiga di sini ada menurut Triwono pada tahun 2001 mengusulkan apa yang disebut dengan syariah enterprise theory. Aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsep SET menurut Triwono pada tahun 2001 adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Allah memiliki para stakeholders. Dalam sumber daya tersebut melekat suatu tanggung jawab dalam penggunaan cara dan tujuan yang ditetapkan. Kemudian ada yaitu menurut Meutia pada tahun 2010 mengatakan terdapat beberapa dimensi yang dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, terutama oleh perbankan syariah. Dimensi-dimensi tersebut menurut Meutia pada tahun 2010 adalah akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal ini ditujukan hanya kepada Tuhan, sedangkan akuntabilitas horizontal ditujukan kepada tiga pihak, yaitu direct stakeholders dan alam. Syariah Enterprise Theory atau SET mengajukan beberapa karakteristik terkait tema dan item yang diungkapkan dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan perbankan syariah. Karakteristik ini menurut Meutia pada tahun 2010 adalah yang pertama menunjukkan upaya memenuhi akuntabilitas vertikal terhadap Tuhan dan akuntabilitas horizontal terhadap direct stakeholders, indirect stakeholders, dan alam. Di sini yang dimaksud direct stakeholders yaitu memberikan kontribusi terhadap perusahaan, baik yaitu secara keuangan maupun non keuangan. Kemudian untuk indirect stakeholders di sini yaitu sama sekali tidak memberikan kontribusi terhadap perusahaan, tetapi secara syariah indirect stakeholder di sini memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu menunjukkan upaya memenuhi kebutuhan material dan spiritual seluruh stakeholders sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi konsep keseimbangan. Kemudian ketiga yaitu mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif sebagai upaya untuk memberikan informasi yang lengkap dan menyeluruh. Yaitu karakteristik syariah enterprise theory, konsep dan beberapa mengenai tanggung jawab sosial suatu perusahaan, khususnya bank syariah, diantaranya adalah sini yang pertama, yaitu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, ditunjukkan dengan mengungkapkan laporan korporasi sosial mengenai apa saja yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan utama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bentuk tanggung jawab sebuah perusahaan yaitu secara vertikal, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala laporan sosial mengenai apa saja yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua di sini yaitu laporan pertanggungjawaban sosial yang telah disajikan oleh perusahaan dalam bentuk yang mudah dimengerti, yang mudah dibuat. Kemudian yang kedua di sini laporan pertanggungjawaban sosial yang telah disajikan oleh perusahaan hendaknya dalam bentuk yang mudah dimengerti atau understandable oleh semua pihak yang berkepentingan, karena menyajikan laporan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan oleh para stakeholder merupakan kewajiban perusahaan. Karakteristik yang kedua ini yaitu memberikan laporan pertanggungjawaban sosial di sini disajikan oleh perusahaan yaitu dengan
bentuk yang mudah dimengerti oleh semua pihak, agar dalam menyajikan laporan keuangan di sini yaitu memberikan sumber informasi yang dibutuhkan oleh para stakeholders kepada perusahaan. Kemudian yang ketiga di sini yaitu laporan pertanggungjawaban sosial bersifat wajib atau mandatori untuk mewujudkan tujuan syariah, yaitu Allah memberikan untuk mengatur dan menata hubungan manusia dengan Tuhannya dan mengelola hubungan antar manusia. Karakteristik yang ketiga di sini maksudnya adalah laporan pertanggungjawaban sosial di sini sangat wajib untuk mewujudkan tujuan syariah, yaitu di mana di sini Allah memerintahkan untuk kita mengatur dan menata hubungan manusia dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengelola hubungan sesama manusia. Kemudian yang keempat di sini adalah dalam laporan pertanggungjawaban sosial, informasi yang disajikan selain mengandung dimensi material juga harus mengandung dimensi spiritual, karena dimensi spiritual dapat membimbing manusia untuk menjadi beriman dan bertakwa kepada Allah, dan dimensi material membantu untuk memecahkan masalah kehidupan agar dapat mencapai kemajuan. Dengan demikian, laporan pertanggungjawaban nantinya akan berguna bagi kepentingan para stakeholders. Karakteristik yang keempat ini dijelaskan bahwa dalam laporan pertanggungjawaban ini informasi yang disajikannya itu harus mengandung dua dimensi, yaitu mengandung dimensi spiritual dan dimensi material, di mana dimensi spiritual ini dapat membimbing manusia untuk menjadikan manusia dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan untuk dimensi material di sini membantu untuk memecahkan masalah kehidupan agar dapat mencapai suatu kemajuan dalam dunia, dalam perusahaan. Kemudian karakteristik yang kelima yaitu informasi yang disajikan dalam laporan pertanggungjawaban sosial harus berisikan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Artinya dalam informasi dalam laporan pertanggungjawaban sosial ini harus berdasarkan informasi yang sangat lengkap atau bersifat kualitatif dan maupun kuantitatif, agar dapat di sini agar dapat memberikan pertanggungjawaban yang nantinya akan memudahkan bagi para stakeholders untuk memecahkan suatu masalah. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai Syariah Enterprise Story. Di sini saya akan memberikan satu contoh jurnal mengenai Syariah Enterprise Story. Baik, di sini saya mendapatkan satu contoh jurnal yang mengambil yang membahas mengenai Syariah Enterprise Story, di mana judulnya di sini yaitu Tasawuf sebagai lokomotif Syariah Enterprise Story. Di sini yang dimaksud tasawuf yang saya ketahui, tasawuf yaitu artinya menyucikan diri, menjernihkan akhlak baik secara lahir maupun batin. Baik, kita melangkah ke abstraknya di sini. Abstraknya kita di sini dijelaskan bahwa penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis Syariah Enterprise Theory atau SET. Setiap agama, khususnya agama Islam, memiliki dua dimensi, yaitu dimensi eksetoris dan dimensi esoteris. Dimensi eksetoris berkaitan dengan ritual lahiriah atau syariah, sementara dimensi esoteris adalah perenungan mendalam tentang tujuan dari agama itu sendiri. Kedua dimensi ini saling menyempurnakan satu sama lain. Akuntansi syariah sebagai suatu cabang muamalah dalam Islam juga tidak dapat terlepas dari kedua konteks tersebut. Akuntansi syariah menerapkan ajaran Islam berkaitan dengan transaksi ekonomi baik di perbankan maupun di lembaga keuangan lainnya. Namun, akuntansi syariah sejauh ini dipandang masih tersirat nilai-nilai kapitalisme, yaitu maksimalisasi profit. Karena itu, pada penelitian ini, peneliti mencoba mengetahui bagaimana para akademisi akuntansi syariah mengkonstruk konsep Syariah Enterprise Theory atau SET sebagai landasan akuntansi syariah, dan bagaimana mengimplementasikan Syariah Enterprise Theory. Konsep ini dikembangkan dari Enterprise Theory atau ET dalam akuntansi konvensional. Konsep ini kemudian ditambahkan ontologi tauhid sehingga menjadi bangunan teori baru, yaitu Syariah Enterprise Theory atau SET. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk memberikan ide dan nuansa terbuka bagi akuntan. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka yang tebal, metodologi penelitian alternatif yang cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam wacana mendalam menghasilkan beberapa metode untuk mengukur dan melaporkan SET yang dipraktikkan baru-baru ini. Studi ini menyimpulkan bahwa SET dapat diimplementasikan dalam suatu wadah yang dapat menjadi lokomotif konsep tersebut. Karena tantangan terbesar bukanlah pada teori, tapi pada dorongan hawa nafsu dalam diri manusia. Tasawuf dipandang sebagai suatu jalan yang dapat menundukkan hasrat manusia akan kekayaan material, sehingga tersedia ruang dalam diri manusia untuk mengaktualkan nilai-nilai tauhid yang terkandung dalam konsep Syariah Enterprise Theory atau SET. Dalam abstraknya ini, saya dapat menyimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan Syariah Enterprise Theory, yaitu untuk mencari atau untuk mencari bahwa apa sebenarnya yang menjadi landasan akuntansi syariah menggunakan teori ini atau Syariah Enterprise Theory, dan bagaimana mengimplementasikan Syariah Enterprise Theory ini dalam akuntansi syariah. Dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa penelitian ini dilakukan dalam wacana mendalam yang menghasilkan beberapa metode untuk mengukur dan melaporkan SET yang dipraktikkan baru-baru ini. Jadi dalam penelitian ini kita mendapatkan beberapa metode untuk mengukur bagaimana melaporkan Syariah Enterprise Theory ini yang dapat dipraktikkan oleh peneliti tersebut. Sehingga di sini dijelaskan bahwa di mana tasawuf dipandang sebagai suatu jalan yang dapat menundukkan hasrat manusia akan kekayaan material, sehingga tersedia ruang dalam diri manusia untuk mengaktualkan nilai-nilai tauhid yang terkandung dalam konsep Syariah Enterprise Theory. Nah, ke bawah mungkin kita bisa di sini dijelaskan dalam pendahuluannya. Syariah Enterprise Theory atau SET merupakan pengembangan dari teori akuntansi syariah. Menurut Triwono 2015 menjelaskan bahwa meskipun teori akuntansi syariah sudah mulai dikembangkan sejak tahun 1997, namun hingga saat ini teori akuntansi syariah masih mencari bentuk yang betul-betul dapat mengakomodir tujuan Islam di dalamnya. Hal tersebut dikarenakan implementasi akuntansi syariah
pada perbankan syariah dinilai belum dapat sepenuhnya melepaskan diri dari karakter atau nilai yang melekat pada akuntansi konvensional. Di sini dijelaskan oleh Triwono bahwasanya akuntansi syariah ini belum mendapatkan kejelasan bagaimana tujuan Islam di dalamnya, sehingga akuntansi syariah ini perlu benar-benar mencari bagaimana tujuan Islam di dalamnya ini bisa berjalan dengan baik. Baik, kita langsung lanjut saja. Bawah. Di sini dijelaskan bahwa faktor yang dapat menghambat implementasi syariah enterprise theory dalam kehidupan sehari-hari akuntan atau pihak-pihak yang terkait akuntansi adalah hasrat terhadap kekayaan material. Pada dasarnya, hasrat terhadap harta benda adalah sifat naluriah manusia. Menurut Russell, pada tahun 1930, hasrat terhadap kekayaan baik dan dibutuhkan oleh manusia untuk mengembangkan peradaban. Tanpa hasrat ini, manusia tidak akan menemukan kreativitas, inovasi, dan keinginan untuk tumbuh dan berkembang. Namun, jika berlebihan, akan berdampak buruk bagi manusia. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa sifat ketidakpuasan seseorang manusia itu adalah sifat manusiawi, di mana cukup jika ia terus melihat ke atas. Jadi dalam syariah enterprise theory ini dijelaskan bahwa bagaimana kita dapat mensyukuri apa yang kita telah dapatkan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita perlu yang namanya adanya perubahan untuk melangsungkan kehidupan ke depannya. Kemudian di sini dijelaskan juga bahwa dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dasarnya baik untuk manusia jika tetap pada kadarnya, termasuk hasrat akan kekayaan. Dalam artian memperoleh kekayaan justru dianjurkan oleh Islam karena itu memberikan kebaikan kepada manusia. Namun Islam melarang menumpuk kekayaan secara berlebihan karena kekayaan dapat melalaikan manusia dari tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini memerintahkan kepada kita bagaimana kita menjalankan kehidupan ini hanya bertujuan yaitu hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini tidak membiarkan kita untuk menunggu perlu apa yang kita butuhkan dalam dunia ini, bukan apa yang kita inginkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu syariah enterprise theory. Mungkin kita bisa langsung ke dalam kesimpulan. Di sini dijelaskan bahwa konsep syariah enterprise theory yang diperkenalkan oleh Triwono pada tahun 2017 merupakan pengembangan dari konsep enterprise theory dalam akuntansi konvensional. Secara tersirat, syariah enterprise theory diharapkan dapat menjadi pijakan teoritis akuntansi syariah. Meskipun akuntansi syariah telah dipraktekkan dalam banyak entitas bisnis syariah seperti perbankan syariah, namun akuntansi syariah masih dipandang syarat dengan nilai akuntansi konvensional, yaitu menjadikan maksimalisasi laba sebagai orientasi utama. Syariah enterprise theory diharapkan dapat menggeser orientasi tersebut dengan orientasi pada nilai ketauhidan, karena dengan orientasi ini maka konsep enterprise theory seperti keadilan dan pertanggungjawaban sosial dapat diimplementasikan. Selain itu, penekanan pada zakat sesuai syariah Islam dapat betul-betul dilaksanakan oleh entitas bisnis secara jujur.
Akan tetapi, implementasi konsep ini kemungkinan sulit dilakukan jika ada perubahan perilaku pada tataran individu. Hasrat akan kekayaan material merupakan naluri alamiah manusia. Selama puluhan tahun, kapitalisme telah mengembangkan suatu sistem ekonomi yang disebut oleh Yasraq Piliang pada tahun 2008 sebagai ekonomi hawa nafsu, yaitu sistem ekonomi yang mengeksploitasi nafsu terendah manusia. Peradaban modern selama puluhan tahun telah tenggelam dalam sistem ini, sehingga tidak akan mudah mengubah perilaku manusia hanya berdasar pada suatu teori. Peradaban modern juga menciptakan suatu cara mendapatkan pengetahuan yang disebut metode ilmiah atau positivisme. Metode ini mematikan suatu potensi pengetahuan manusia yang disebut pengetahuan huduri atau presensial. Akibatnya, akal manusia sebagaimana kata Habermas pada tahun 1994 tidak lagi mampu berkontemplasi tentang manusia dan alam semesta. Akal manusia terduksi hanya menjadi akal instrumen. Kedua kondisi di atas memungkinkan konsep syariah enterprise theory sulit diwujudkan. Namun, metode atau jalan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan konsep tersebut, yaitu jalan tasawuf. Kata ini mengandung makna tazkiyah al-nafs atau penyucian jiwa, yang berarti kehati-hatian ekstra untuk tidak melanggar batas-batas agama. Selain merupakan jalan, tasawuf memberikan orientasi atau tujuan pada manusia, yaitu mencapai makam spiritual tertinggi. Dengan demikian, orang yang mengamalkan ajaran tasawuf berarti orang tersebut telah terlepas diri dari hasrat terhadap kekayaan material. Oleh karena itu, pengalaman tasawuf sangat sesuai dengan tujuan dari syariah enterprise theory. Tasawuf memberikan jalan dan tujuan manusia pada tingkatan individu, sementara syariah enterprise theory menetapkan tujuan yang sama dengan ajaran tasawuf dan memiliki kekuatan untuk mengubah sistem perusahaan pada umumnya berbasis sistem informasi akuntansi. Dengan demikian, tidak salah jika dikatakan bahwa tasawuf merupakan lokomotif dari syariah enterprise theory. Dalam kesimpulan penelitian ini dijelaskan bahwa syariah enterprise theory ini sulit untuk diwujudkan, tetapi ada beberapa jalan atau ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk mewujudkan dengan jalan tasawuf. Dimana seperti yang saya jelaskan tadi, tasawuf di sini yaitu menyucikan jiwa atau menjernihkan akhlak baik secara lahir maupun batin. Kemudian tujuan tasawuf ini juga berhubungan dengan tujuan syariah enterprise theory, hingga dalam tasawuf dan syariah enterprise theory ini saling berhubungan, yaitu menetapkan tujuan yang sama untuk memiliki kekuatan untuk mengubah sistem dari akuntansi konvensional menjadikan akuntansi syariah. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.